Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silahkan dibuka mushafnya. Boleh, kita ada saat ini di surah Yusuf, insyaallah di ayat 54. Baik, silakan dibaca bersama-sama, ta'awud terlebih dahulu, basmalah, kemudian surah Yusuf ayat 54. Bareng-bareng, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Terima kasih. Kita akan belajar mentadabburi surah Yusuf ayat 54. Dan ayat 54 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kita sudah pernah belajar ibu-ibu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah sosok seseorang yang sangat-sangat bersabar. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada masyarakat Mesir kala itu, menunjukkan mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita sudah pernah belajar bahwa ketika perempuan-perempuan Mesir dihadirkan di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mereka secara tidak sengaja memotong tangan mereka karena terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya istrinya raja mengabarkan bahwa sesungguhnya bukan Nabi Yusuf yang merayu ia untuk berzina, tapi ialah yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang amanah, seorang yang sabar dengan berbagai macam ujian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sabar, maka akhirnya Raja Mesir pun memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijadikan orang terdekatnya. Subhanallah. Di sini apa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-malik. Yang dimaksud al-malik di sini adalah Raja Mesir. Utuni bihi, datangkanlah kepadaku. Siapa yang didatangkan ibu-ibu di sini? Nabi Yusuf alaihissalam. Astakhlisuhu li nafsi. Astakhlisuhu itu artinya adalah ikhtiar atau akhtartu. Saya akan memilih Nabi Yusuf. Subhanallah. Raja mulai terpesona dengan kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Raja mulai percaya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, orang yang jujur, orang yang baik dimanapun berada pasti akan dicari oleh banyak orang. Maka didiklah anak-anak kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter baik. Didiklah anak-anak kita memiliki karakter jujur. Kenapa? Itu adalah bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Terkadang orang yang jujur di zaman sekarang itu sedikit napa banyak, Bu? Sedikit. Kita ingat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada gadis yang jujur. Ingat enggak, Bu? Seorang gadis anak penjual susu. Dia adalah orang yang jujur, subhanallah. Maka ketika Umar tahu kejujuran gadis ini, dia tidak mau mencampurkan air dengan susu yang akan dijual keesokan harinya. Dan Umar tahu bahwa kejujuran ini adalah bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Maka Umar tidak ragu untuk memilihkan anak laki-lakinya seorang istri yang jujur. Dan Umar angkat gadis penjual susu ini sebagai menantu tercintanya.
Subhanallah. Bahkan kejujuran, kesabaran akan menghantarkan kemenangan di masa yang akan datang, akan menghantarkan kebahagiaan. Kita lihat ibu-ibu, Nabi Yusuf nanti akhirnya di ayat berikutnya, Nabi Yusuf di sini akan dijadikan orang yang terpercaya. Apa di sini dikatakan? Falamma kallamahu, ketika raja itu berkata kepada Nabi Yusuf, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Kata raja, wahai Nabi Yusuf, wahai Yusuf, sekarang engkau akan menjadi orang yang terpercaya, orang yang berkedudukan di sampingku. Lihat ibu-ibu, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berbuah manis. Dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan biasanya ia lewati dengan penuh kesabaran. Maka dari itu, ketika saat ini kita memiliki anak-anak, terkadang subhanallah, bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkah pola anak laki-laki. Maka bersabarlah, ya bersabarlah. Kenapa? Kalau kita bersabar dalam menghadapi anak-anak kita, maka Allah akan memberikan balasan di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita bersabar menjaga lisan kita untuk tidak mendoakan keburukan bagi anak-anak kita, maka kita akan melihat buahnya nanti. Anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh. Bisa dibayangkan enggak kalau ada seorang ibu yang dalam mendidik anak-anak tidak sabaran, Bu. Yang ada lisannya mengumpat, yang ada lisannya mencela, yang ada lisannya mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Kira-kira di masa yang akan datang dia menyesal atau tidak? Menyesal. Dan sudah banyak cerita bahwa kejadian anak-anak di masa yang akan datang dari berbagai macam musibah, di antaranya adalah doa dari sang bunda di masa lalu. Maka hati-hati untuk mendoakan keburukan bagi anak-anak kita, bersabarlah. Karena kelak Allah akan membalas semua apa yang telah kita tanam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya Allah jadikan sebagai bendaharawan di kota Mesir. Mari kita baca ayat ke-55. Tadi sudah bertaut, kita langsung baca. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Qala. Siapa yang berkata ibu-ibu di sini? Nabi Yusuf alaihissalam. Berkata kepada siapa? Kepada Raja Mesir. Kata beliau, ija'alni, jadikanlah saya wahai raja. Karena raja sudah memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf untuk didekatkan kedudukannya. Maka Nabi Yusuf kemudian meminta kepada raja tersebut, ija'alni, wahai raja, jadikanlah saya ala khazainil ard, bendaharawan negara Mesir. Kenapa Nabi Yusuf meminta kepada raja untuk dijadikan sebagai bendaharawan Mesir? Karena kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim, sesungguhnya saya adalah orang yang pandai menjaga dan orang yang berpengetahuan. Lihat ibu-ibu, ketika Nabi Yusuf memiliki skill, apa itu skill? Memiliki keterampilan hidup, ya. Orang yang amanah, orang yang bisa menjaga berarti orang yang apa? Yang amanah. Orang yang berpengetahuan berarti sebelumnya Nabi Yusuf memiliki ilmu. Maka Nabi Yusuf ketika itu meminta kepada raja untuk dijadikan sebagai bendaharawan. Karena Nabi Yusuf tahu, saya punya ilmu, saya punya pengalaman, saya punya keterampilan. Dan para ulama mengatakan diperbolehkannya seseorang meminta jabatan ketika dia tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk bisa mengemban amanah tersebut. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengemban amanah tersebut kecuali dia. Ya. Tapi ingat, para ulama juga memberikan catatan bahwa
tidak boleh seseorang meminta jabatan, ya, kalau dia bukan ahli di bidang tersebut. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengurus sebuah jabatan tersebut. Kenapa, Bu? Karena Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti bahwa jabatan itu kalau tidak amanah dalam menggunakannya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Dan kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam adalah seseorang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang berpengetahuan, artinya memiliki ilmu. Ketahuilah wahai ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika mendidik anak-anak, maka jadikanlah anak-anak kita memiliki ilmu, terutama adalah ilmu agama. Boleh anak-anak kita punya ilmu dunia, boleh. Jadikanlah ilmu dunia itu untuk sarana sebagai bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada anak kita bilang ke kita, Bunda, saya mau belajar ilmu dunia untuk nanti ilmu tersebut saya gunakan menafkahi anak-anak dan istri. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Namun jangan lupa kita ingatkan anak-anak kita untuk mempelajari agamanya. Karena yang namanya harta, kalau bukan dipegang oleh orang salih, maka digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, dalam mendidik anak di zaman yang subhanallah luar biasa ini, diantaranya adalah kita didik anak-anak kita itu punya skill, punya karakter baik, punya pengetahuan. Karena orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Yakin itu. Harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena itu janjinya Allah. Kita tahu dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu di antaramu. Subhanallah. Kalau anak-anak kita punya ilmu, ibu-ibu, bukan dia yang sibuk mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi dia yang dicari banyak orang. Orang yang berilmu disertai dengan karakter yang baik yang melekat pada dirinya, orang semua butuh. Subhanallah, subhanallah. Dicari. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan beliau yang awalnya meminta jabatan, tapi beliau yang dicari oleh raja. Dan yakinlah bahwa kalau kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka Allah tidak akan menempatkan ia dalam sebuah kehinaan. Subhanallah, banyak di antara kita pada zaman sekarang ini mendidik anak hanya berniat agar anak kita bisa mengejar dunia. Dan setelah anak kita mengejar dunia, ibu-ibu, tanpa kita didik dengan karakter yang baik, akhirnya timbullah kesombongan pada diri anak-anak kita. Timbullah keangkuhan pada diri anak-anak kita. Kita lupa untuk mendidik ia untuk menjadi anak yang berbakti. Dan ketika saya banyak menemukan kasus ada banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya hanya untuk mengejar dunia, dan anak tersebut diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, berpendidikan tapi hanya sekedar dunia, akhirnya dia tidak tahu berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya subhanallah sakit tidak mau dijenguk. Orang tuanya meninggal dunia pun ia sibuk dengan dunianya. Masya Allah, saya bersaksi ibu dengan ustazah yang mengampu di tempat kami. Beliau adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi sebelum meninggal ini ayahanda tercintanya sakit. Dan beliau biasanya tinggal di asrama di tempat kami, di awal tempat saya tinggal di daerah Gedong Kuning.
Kemudian ketika ayahnya sakit itu beliau bolak-balik gitu ya ke asrama, kemudian seringnya ke rumah menengok ayahanda tercintanya. Saya pernah melihat langsung beliau bawa tabung oksigen itu dibawa di atas motornya. Dan beliau bawa itu untuk ayah tercintanya. Subhanallah, subhanallah. Itulah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita ingin kelak Allah Azza wa Jal menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita di masa tua nanti. Dan kita ingin anak-anak kita kelak bermanfaat untuk umat, bisa memberikan kontribusinya untuk agama yang mulia ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang kelak akan bermanfaat di masa yang akan datang. Mari kita didik anak-anak kita bekali anak-anak kita dengan karakter baik. Karena itu menjadi bekal bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai orang tuanya menjadi orang tua yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Baik, silahkan dibaca ayat yang selanjutnya 56. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Subhanallah. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Lihat ibu-ibu. Dan demikianlah kami beri kesempatan untuk Nabi Yusuf alaihi salam ya, berkuasa penuh di negeri Mesir. Subhanallah. Yatabawwa'u minha haitsu yasa. Nusibu bi rahmatina man nasya. Dan kami melimpahkan rahmat bagi siapapun yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lihat ibu, di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang bisa kita ambil di ayat 56 surah Yusuf, bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kembali kepada kita. Kebaikan akan kembali kepada diri kita. Keburukan juga sejatinya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukannya itu kepada orang lain, maka hati-hati. Bergembiralah apabila kita dimudahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka sejatinya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Dan takutlah kepada Allah ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, mendolimi orang lain. Karena sejatinya kedoliman tersebut akan kembali kepada kita. Keburukan tersebut akan kembali kepada kita. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Terkadang, subhanallah, ada banyak orang-orang yang ia telah berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain yang telah diberikan kebaikan oleh diri kita lupa untuk membalas kebaikan kita, kita baper. Kita katakan, gimana sih orang sudah saya, ya kan biasanya begitu ya, saya tuh udah lama banget kok berbuat baik, apa-apa ya saya kasih, kok dia tega-teganya berbuat demikian kepada saya. Ada gak ibu-ibu yang begitu? Banyak ya. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu? Karena mindset kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Coba kalau mindset kita dirubah, ya Allah, saya berbuat baik kepada orang lain itu kebutuhan saya. Karena saya pengen pahala, saya pengen engkau ridho. Kalaulah kebaikan saya belum dibalas olehnya, pasti ibu-ibu, sudah pasti Allah akan membalas kebaikan kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Pasti itu. Subhanallah, ada kisah nyata, bisa diambil faidahnya. Ada seorang hamba Allah yang ia senantiasa senang dalam memberikan hadiah. Maka kemudian suaminya berkata, "Wahai istriku,
kenapa engkau senang memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitarmu, padahal orang-orang tersebut belum tentu memberikan hadiah kepadamu? Kata istrinya bilang begini, karena saya ingin agar Allah memberikan ridhonya kepada saya, karena saya ingin dengan hadiah tersebut saya dan saudara saya saling mencintai. Subhanallah, subhanallah, berangkatlah sang istri dan suami ke tanah suci, Masya Allah ya. Dan di sana Allah berikan istri ini hadiah yang lebih banyak lagi. Subhanallah. Baru kemudian suaminya berkata kepada istrinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, inilah balasan dari Allah, wahai istriku, karena engkau senang memberikan hadiah kepada orang lain. Subhanallah. Lihat Bu, balasannya bukan dari orang yang telah ia berbuat baik kepadanya, balasannya bukan di negerinya, tapi Allah berikan balasan yang lebih banyak di tanah yang Allah cintai. Subhanallah. Dan itu baru balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat. Maka dari itu kita harus yakin dengan penuh keyakinan bahwa ketika Allah mengatakan wala nudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Sekarang yuk mulai kita rubah mindset kita, bahwa tulis boleh Bu, ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Kita pengen pahala. Kenapa? Kalau mindset kita begitu, orang lain mau membalas atau tidak, kita tidak sakit hati. Kan kita yang butuh dengan pahala. Kita yang butuh untuk kelak Allah membalas dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Terkadang kita sebagai kaum hawa lebih mengedepankan perasaan, ya enggak Bu? Kalau sudah muncul rasa baperan Bu, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tahu bahwa orang yang menyakitiku itu adalah orang yang subhanallah, saya sudah nggak tahan lagi kalau dia lisannya begitu gitu ya. Misalnya ada orang yang mendolimi ibu, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membalas keburukan dengan keburukan? Tidak, tapi kita doakan. Kita doakan dan takutlah kepada Allah manakala justru kita adalah orang yang banyak melakukan keburukan. Kenapa? Karena keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang serupa, walaupun bukan orang lain atau bukan orang yang telah kita berbuat keburukan yang membalas kita. Ya, subhanallah, subhanallah. Maka dari itu ketika ada kesempatan sebelum Allah panggil kita bersama, kalau kita merasa telah berbuat keburukan kepada orang lain, telah mendolimi orang lain, bersegeralah meminta maaf. Bersegeralah untuk meminta maaf. Kenapa? Karena orang yang berbuat zalim kepada sesama hamba Allah, nanti di akhirat akan Allah panggil dan Allah akan adili. Daripada nanti di akhirat pahala kita diambil oleh orang yang kita zalimi, lebih baik selesaikan masalahnya di mana Bu? Di dunia. Ya, dan jangan pernah takut kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Subhanallah. Baik. Kemudian kita baca ayat yang ke-57. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah menjelaskan, setelah Allah memberitahukan kepada kita bahwa balasan akan Allah berikan di dunia, Allah berfirman kepada kita, mengingatkan kepada kita semuanya, wala ajrul akhirah, dan balasan di akhirat nanti khairul lilladzina amanu, adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Lihat Bu, mari kita lihat bersama, ternyata orang yang berbuat baik itu harus dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik itu harus dibarengi dengan iman. Mohon maaf kalau ada orang dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Dia berbuat baik, berinfak di jalan Allah, memberikan makan ya untuk orang lain. Apakah akan Allah balas di akhirat dengan surganya Allah padahal dia tidak beriman? Tidak. Allah tidak balas di negeri akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Allah berikan kepada kita nikmat hidayah iman, ibu-ibu, kepada orang tua kita Allah berikan nikmat hidayah iman, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan dibalas dengan surganya Allah, dan yang dimaksud dengan khairul lil ladina amanu wal ajrul akhirah khairul lil ladina amanu, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, boleh saya cerita sedikit? Terkadang kita itu lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan mencari sesuatu yang belum Allah berikan. Jadi, kemarin saya dan anak-anak sempat berjumpa dengan wanita Perancis, gadis Perancis. Dan itu adalah pertemuan yang banyak saya bisa ambil pelajaran. Gadis itu dia Perancis, dia muslimah, dia masya Allah, saya lihat dari zahirnya, dari pakaiannya masya Allah sudah bagus, masya Allah. Dan ketika itu kami berkenalan, dia bilang ke saya, speak Arabic gitu ya, kamu bisa bahasa Arab? Terus saya bilang insya Allah saya bisa bahasa Arab. Dan dia berbicara bahasa Arab, kemudian dia bercerita. Dia bilang wahai sister, wahai ukhti, tapi dicampur-campur bahasa Arabnya. Mohon doakan di tempat yang mulia ini, saya nitip doa, kata beliau. Nitip doa apa? Usianya masih belum sepuh. Baru saja dia kabar kepada saya baru menikah. Ya, terus beliau bilang ke saya, wahai ukhti, saya nitip doa. Apa yang kau inginkan? Semoga Allah berikan hidayah untuk ibu saya. Untuk my mother, untuk ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya sampai detik ini belum masuk Islam. Lihat. Dan saya minta doa kepada ibu-ibu, semoga Allah memberikan hidayah untuk ibunya gadis Perancis ini. Karena dia subhanallah menangis ya, dia bersedih gitu loh ketika orang tuanya belum diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang jarang mensyukuri ini, ya. Nikmat iman itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta, ibu-ibu. Ketika kita punya orang tua kita muslim, orang tua kita muslimah, orang tua kita mukminah, beriman kepada Allah, maka kita bisa mendoakan orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan sampai doanya. Jadi kalau kita punya orang tua, bakti kita itu mendoakan diantaranya. Dan sampai. Tapi gadis Perancis ini, kalau sampai Allah belum berikan hidayah kepada orang tuanya, ya, dan orang tuanya meninggal dunia, dia tidak bisa mendoakan, gak sampai. Ya subhanallah. Dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahu Akbar. Dan yang lebih malu lagi nih Bu, ternyata gadis Perancis ini, dia berusaha sedemikian rupa untuk mencari pengajian atau ngaji, walaupun itu online. Dia tanya ke saya, ukhti tahu nggak link kajian yang saya bisa mengaji, mengenal sunnah, saya bisa mengenal Al-Quran, begitu. Masya Allah. Waktu itu saya langsung diam, ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Tapi terkadang masih malas-malasan untuk duduk di majelis ilmu, masih malas-malasan untuk belajar bahasa Arab. Padahal gadis yang di depan saya ini adalah seorang wanita yang Engkau belum berikan hidayah untuk orang tuanya, tapi dia benar-benar ingin mengenal apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Ya, Masya Allah. Jadi nikmat iman, nikmat takwa itu adalah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan kita beriman. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian ayat ke-58. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Yang datang saudaranya Nabi Yusuf yang seibu. Waktu itu keberadaan Mesir kala itu ibu-ibu sedang berada dalam pacekliknya. Datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian mereka masuk ke tempatnya Nabi Yusuf alaihi salam dan kondisinya fa'arafahum. Lihat ibu-ibu ayatnya. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya tapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Kalau boleh saya tanya kepada ibu-ibu, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf bisa mengenali mereka tapi tidak dengan saudara-saudaranya? Orang yang didolimi mengenali orang yang mendolimi. Oh, gitu ya Bu ya. Masya Allah. Pernah baca gitu. Jadi orang yang didolimi itu kenal, wah ini dia pernah mendolimi saya nih. Orang yang mendolimi nggak kenal bahwa dia pernah mendolimi orang tersebut, begitu ya. Nggak apa-apa, jazakillah khair jawabannya, Masya Allah. Ada lagi? Kondisinya siapa? Dari segi fisik belum berubah ya. Kalau Nabi Yusuf sudah berubah. Masya Allah. Baik, jazakillah khair. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Nggak apa-apa, nggak disalahkan kok. Jangan takut. Satu lagi, silahkan mencoba boleh. Kenapa Nabi Yusuf mengenali saudaranya sedangkan saudaranya nggak mengenali Nabi Yusuf? Betul, misalnya Nabi Yusuf, Masya Allah, dikiranya saudaranya sudah meninggal dan dia tidak mengira Nabi Yusuf masih hidup, begitu ya. Tapi Nabi Yusuf kan kenal bahwa ini adalah saudara-saudaranya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang telah menjawab. Masya Allah, saya senang ketika ibu-ibu aktif menjawab. Tidak apa-apa, walaupun jawabannya belum tepat 100%, yang jelas sudah mendekati. Masya Allah. Jadi begini, kita ingat kembali, Nabi Yusuf alaihissalam waktu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, usianya Nabi Yusuf waktu itu masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Anak-anak yang masih kecil ingatannya lebih tajam atau tidak ibu-ibu? Lebih tajam. Ya subhanallah. Dan waktu itu kakak-kakaknya, kalau kita lihat dari kisah yang telah kita pelajari, kondisinya masih kecil atau sudah besar? Sudah besar ya kan? Sudah berani nego ke ayahnya. Saya mau ajak adik saya piknik gitu kan? Ya, biasanya orang yang sudah besar, usianya sudah besar, itu perubahannya tidak banyak. Ya nggak ibu-ibu? Coba ibu-ibu cek. Ibu-ibu usia 40 tahun dengan usia 30 tahun tuh beda banget nggak sih? Ya hampir-hampir mirip lah ya. Iya nggak? Oh ini mukaku waktu wajah saya waktu usia 30 tahun, sekarang 40 tahun, mirip-mirip, nggak banyak berubah. Tapi anak kecil, kalau dia sudah dewasa, biasanya perubahannya banyak nggak? Banyak, baik dari fisik, dari wajah ya toh. Coba ibu-ibu cek, ibu-ibu kalau pas ke rumah ibu, misalnya ke rumah ibunya kita, terus biasanya kan ditunjukkan, itu loh Nduk, fotomu waktu TK zaman biyen gue loh. Terus kita bilang, hah? Fotoku kok kayak gini gitu ya misalnya. Kok waktu kecil kok kayak gini banget gitu. Mukanya beda banget. Ada gak yang begitu? Ada ya? Sering kan Bu? Perubahannya beda banget. Begitulah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf waktu beliau dimasukkan ke sumur itu kondisinya masih kecil. Jadi perubahannya luar biasa. Tapi kakak-kakaknya ketika berjumpa terakhir dengan Nabi Yusuf, keadaannya sudah dewasa. Maka perubahannya tidak banyak. Nabi Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, ayo kita baca di ayat yang berikutnya, ayat 59. Masya Allah, saya dengar bacaannya Ibu. Masya Allah, orang baca Al-Quran tuh gak ada ruginya Bu. Orang yang sudah mahir baca Al-Quran, itu kedudukannya Allah dekatkan dengan safaratul kiramil bararah, dengan malaikat-malaikat yang mulia. Orang yang baca Al-Quran ya tata'tah, masih terbata-bata. Wa lamma jahazahum, gitu kan, ada kan? Nggak apa-apa, dapat pahalanya dua, pahala membaca dan pahala dia mengeja. Subhanallah, rugi apa mboten Bu? Nggak ada ruginya, Masya Allah. Dan kita tidak boleh merendahkan orang yang masih dalam belajar Al-Quran. Ya Allah, merinding Bu. Bisa jadi orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk bisa membaca Al-Quran di sepanjang harinya.
Tapi orang yang baru belajar Al-Quran, terbata-bata, dia punya semangat untuk membaca Al-Quran. Dan ketika ia berdua dengan Allah di rumahnya, ia baca, dapat 1 juz, gitu kan, saking semangatnya. Orang yang sudah pandai baca Al-Quran sibuk dengan dunianya, ini yang terbata-bata dapat 1 juz, berarti kedudukannya di hadapan Allah lebih tinggi. Subhanallah. Maka kita dalam hidup tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh kita membincingkan sebelah mata kepada orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam jahazahum, menyiapkan perbekalan. Maksudnya menyiapkan dengan sebaik-baik bekal untuk mereka bawa pulang lagi nanti. Ya, menyiapkan sesuatu yang kelak nanti akan dibawa oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Subhanallah. Jahazahum bijahazihim. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, qala. Siapa yang berkata? Nabi Yusuf. Utuni, datangkanlah kepadaku wahai saudara-saudara, bi akhil lakum min abikum, datangkanlah kepadaku saudara yang sebapak. Jadi Nabi Yusuf tuh punya saudara yang sebapak dan seibu, yaitu siapa? Benyamin. Ingat enggak? Benyamin. Dan ketika itu Benyamin enggak ikut. Ya, enggak ikut di rumah bersama Nabi Yakub alaihis salam. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Kata Nabi Yusuf, bukankah engkau telah melihat aku sudah memberikan kepadamu timbangan yang ufil kaila, itu sudah menyempurnakan timbangan. Maksudnya sudah memberikan kepadamu dengan pemberian yang baik. Wa ana khairul munzilin, dan saya sebaik-baik yang menerima tamu. Ya, mereka keluarganya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang dari kampung, Bu. Kalau orang kita mungkin bilangnya apa? Dari pelosok ya, datang, dan mereka meminta kepada waktu itu kepada Nabi Yusuf untuk ditukar barang yang mereka bawa dengan gandum. Karena subhanallah, di antara mereka bahkan ya banyak orang-orang Timur Tengah itu yang makanan pokoknya adalah gandum. Kalau kita nasi ya, kita beras, padi ya, itu makanan pokok. Dan subhanallah, mereka sudah bawa barang-barang yang akan mereka tukar dengan makanan pokok, tapi ternyata Nabi Yusuf tidak menerima barang yang mereka tukar, dan Nabi Yusuf benar-benar menjadi orang yang baik. Nabi Yusuf memberikan bekal untuk mereka bawa pulang, yaitu gandum yang terbaik, dan Nabi Yusuf mengatakan bahwa saya telah menjamu kalian dengan sebaik-baik jamuan. Lihat ibu-ibu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika ada orang datang meminta kepada kita, ya, maka kalau kita punya, jangan kita tolak. Ingat bahwa sesungguhnya orang yang meminta kepada kita itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Siapa yang menggerakkan hati orang tersebut untuk meminta kepada kita? Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya tidak perlu untuk keluar rumah mencari orang yang membutuhkan. Engkau sudah datangkan orang yang membutuhkan ke rumah saya. Dan mindset tersebut, kalau kita selalu ingat, maka kita akan menjadi orang yang dermawan. Dan ketahuilah bahwa sedekah atau sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi harta kita. Justru Allah akan berikan berlipat-lipat ganda. Bukankah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa sedekah atau infak di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi berapa ibu-ibu? Menjadi 10. Kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 700. Kemudian dilipat gandakan lagi menjadi perlipat gandaan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan itu kita harus yakin. Kita harus yakin. Kalau kita yakini itu, maka kita tidak berat dalam memegang harta. Ya. Ketika ada datang ya kepada kita orang yang butuh, maka kita cepat-cepat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, engkau telah datangkan orang yang butuh ke rumah saya. Ini kesempatan saya untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika kita memberikan kepada orang, coba ibu-ibu, mari kita belajar. Silakan dibuka surah Al-Baqarah, halaman di juz ketiga, halaman 45 atau ayat ke 265. Sebelumnya boleh juga dibuka ayat 261. Silakan. Saya bacakan ayatnya ya. 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa
Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ingatlah janji Allah ibu-ibu. Apa kata Allah? Kalau orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam, subhanallah, menanam biji-bijian, ya, dan biji-bijian tersebut akhirnya tumbuh dengan cabang yang banyak sampai di sini setiap cabang mi'atu habbah 100, ya, dan cabang tersebut 7 kali 100 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, bisa lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha wasi', maha luas. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita. Jadi ketika Allah menitipkan harta kita, itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, atau kita justru memegang harta tersebut dan tidak mau dikeluarkan di jalan Allah. Yakinlah bahwa apa yang kita keluarkan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di ayat yang selanjutnya ibu-ibu. Di ayat 267 yang kita berikan harta terbaik kita. Apa kata Allah di sini? Saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah harta kalian di jalan Allah dengan cara yang baik, dan berikanlah, ya, sedekah kalian itu dari sesuatu yang terbaik, bukan sesuatu yang kita saja tidak mau menerimanya. Nah, ini mindset lagi. Kita itu, Bu, biasanya kalau sedekah atau kalau mengeluarkan di jalan Allah tuh barang misalnya, sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Yakin, fitrahnya manusia itu biasanya yang disukai itu pengen buat dirinya sendiri, ya enggak? Dan itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Mau enggak kita berikan itu kepada orang lain? Ya, coba lihat lagi surah Ali Imran. Insyaallah ini benar-benar kita sedang belajar, ya, mentadaburi bagaimana Nabi Yusuf memberikan yang terbaik bagi tamunya. Dibuka ibu-ibu surah Al-Imran ayat 92. Surat Al-Imran adalah surah ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Saya bacakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Coba baca terjemahannya ibu-ibu. Orang disebut baik belum sampai dia mau menginfakkan sesuatu yang dia sukai. Belum disebut baik sampai dia menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Pelajaran untuk kita mulai sekarang, yuk bismillah, ringankan tangan kita untuk memberikan yang terbaik bagi siapapun yang kita akan beri, ya. Dan yakinlah Allah zat yang maha membalas semua kebaikan kita. Dan ajarkan itu kepada anak-anak. Ajarkan itu kepada anak-anak. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang gemar memberikan infak di jalan Allah. Kemudian kita ngobrol, dan ternyata yang mereka lakukan saat ini itu adalah pelajaran dari orang tuanya. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang hobi bangun masjid. Setelah ngobrol, setelah saya berbincang dengan beliau, ternyata yang memberikan contoh membangun masjid adalah kedua orang tuanya. Kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah, yang gemar memberikan kepada orang lain, maka pantaskan dulu diri kita gemar memberi. Pasti Allah akan berikan kekuatan untuk anak-anak kita kelak akan banyak memberi kepada orang lain. Dan takutlah kepada Allah kalau ternyata hari ini kita belum mampu mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Karena itu akan menjadi bumerang bagi kita di masa yang akan datang. Dan setiap apa yang kita contohkan dari kebaikan kepada anak-anak kita, kita akan mendapatkan pahala jariyah. Masya Allah, seneng gak Bu? Seneng, ya.
Saya tahu ada beberapa, Masya Allah, Tabarakar Rahman, anak-anak di tempat kami itu yang dia suka ngasih gitu. Dan saya kenal orang tuanya juga dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya subhanallah. Coba bisa ibu-ibu cek orang-orang yang dermawan, dicek. Oh ya, orang tuanya juga memang dulu dermawan gitu. Orang tuanya juga suka memberi. Orang tuanya juga suka memberikan manfaat untuk orang lain. Dan Allah akan berikan balasan anak cucunya menjadi orang-orang yang semisal dengannya. Maka yuk, sebelum kita diberikan anak-anak yang kelak berbakti kepada kita, pantaskan diri kita untuk menjamu siapapun orang-orang dari hamba Allah yang datang ke rumah kita dengan jamuan yang terbaik. Baik, sedikit lagi ibu-ibu, ya dibaca lagi ayat selanjutnya. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Lihat. Dan kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai orang-orang yang datang dari kampung, dari pelosok, kalau kalian besok kemari nggak mendatangkan orang yang sebapak dengan kalian, maka kalian tidak akan saya beri gandum, tidak akan saya berikan perbekalan. Dan nanti di kisah selanjutnya, subhanallah, mereka akan merayu ayah mereka Nabi Yakub untuk membawa saudara tercintanya yaitu Benyamin. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini di pertemuan yang akan datang. Dan semoga kita bisa banyak mengambil faidah dari tafsir surah Yusuf, dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.